Yuk. Ayo. Yuk. Lain? Go. Ya, jadi baik, selamat sore ya rekan-rekan media. Terima kasih telah menyempatkan waktu datang ke markas besar kami ya di Lenteng Agung. Jadi pada hari ini kami dari tim kuasa ya yang bergabung yang di depan ini semua akan menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media tentang apa yang sedang dan akan kami lakukan dan atau yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media adalah terkait tentang kegiatan kami selama 3 hari ini menyambangi Mabes Polri, yaitu menyurati Bapak Kapolri, kemudian Irwasum, lalu kemudian Divisi Propam, lalu kemudian Karawesidik, yang pada intinya adalah pertama, kami ingin terjadinya gelar perkara khusus terhadap laporan klien kami Dr. Reja Gladys yang kami duga bahwa ini adanya perbuatan obstruction of justice. Ya, kami indikasi yang kami sampaikan tentang adanya perbuatan dugaan obstruction of justice adalah terhadap beberapa hal yang kami sampaikan sebelumnya kepada rekan media. Ya, yang pertama, kami sangat keberatan ketika peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 tidak masuk dalam berkas perkara pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam gelar perkara khusus ini dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 33, kami ingin agar penyidik menyampaikan ya di dalam gelar perkara khusus tersebut tentang apa kendala-kendala terhadap apa yang kami sampaikan barusan. Kemudian lanjutannya kami ingin di dalam gelar perkara khusus tersebut agar penyidik ya membuka ya secara terang-benderang hasil lab forensik yang telah dilakukan terhadap HP yang sudah disita terkait HP milik inisial O dan inisial S agar peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 dapat dikaitkan. Sebagaimana persangkaan pasal 368, persangkaan pasal 27B ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Seperti itu. Dan kemudian lanjutannya adalah bahwa kami ingin tentang soal azas equality before the law dapat diberlakukan kepada klien kami Dr. Reja Gladys karena sebelumnya klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir telah dimohonkan ya gelar perkara khusus oleh si tersangka Samira di Polrestabes Medan dan terlaksananya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Dan terhadap peristiwa gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh tersangka Samira, kami menginginkan bahwa permohonan gelar perkara khusus oleh klien kami Dr. Reja Gladys juga harus dikabulkan oleh pihak Mabes Polri. Tetapi kalau kemudian hal yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan azas hukum equality before the law, berarti ada yang menabrak konstitusi. Ya, pada prinsipnya ini adalah merupakan bentuk adanya perbuatan abuse of power yang mengatur hukum. Tetapi kalau kemudian tentang gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh klien kami Dr. Reja Gladys, kami menghormati itu, berarti azas equality before the law memang benar-benar dapat dan sedang diberlakukan kepada semua warga negara. Untuk itu tentang peristiwa-peristiwa yang lain, kami mintakan kepada senior kami Bapak Surya Bakti Batubara ya terkait masalah persoalan akan adanya gugatan Dewan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Pak Robert. Terima kasih. Selamat. Pertama-tama kami mengucapkan syukur bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini dan menyangkut masalah gugatan perdata Dewan Prestasi yang dilakukan oleh kelompok kepada NM kepada FG. Ini memang kami sudah coba pelajarin prinsipnya.
gugatan tetap harus diterima oleh pengadilan. Makanya ini akan tanggal 28 kami akan menghadiri untuk persidangan awal. Karena awal bagaimanapun ini harus kami tanggapi. Walaupun sebenarnya ini kasus gugatan Wan Prestasi menjadi bahan kami merenung kembali. Puluhan tahun kami jadi profesi hukum ini, baik dari sejak Fakultas Hukum sampai saat ini, tahun 81 sampai saat ini kami mengikuti hukum ini. Baru ini pertama kali ada gugatan Wan Prestasi yang modelnya begini. Perlu kami jelaskan bahwa pengertian gugatan Wan Prestasi ini ada apa sebenarnya? Kalau kami pelajari ini bekas, bahwa ini hanya modus. Karena sesuai dengan apa yang hangat saat ini, kalau ada gugatan perdata, maka pidana di stop. Itu yang selalu didengungkan. Ditunda. Jadi ada kasus perdata, maka semua pidana itu ditunda dulu. Sampai ada putus tetap. Itu kalau menyangkut masalah kepemilikan. Dibuktikan dulu pemiliknya siapa. Tapi untuk kasus ini alangkah anehnya memang. Ya, kita juga harus belajar kembali lah kepada pengacara-pengacara yang senior itu, supaya kita bisa memahami sampai di mana sih konteks hukumnya ini. Karena menyangkut Wan Prestasi, mungkin rekan kami bisa menjelaskannya. Apa sih Wan Prestasi itu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Surya. Jadi selamat sore ke rekan media. Saya menambahkan bahwa bisa pernah terjadi gugatan perdata ini menunda perkara pidana. Itu pernah terjadi, tapi itu adalah peristiwa langka. Tidak dalam semua peristiwa hal tersebut bisa terjadi. Gugatan perdata dimaksud yang bisa digunakan adalah apabila dia menyangkut mengenai alas hak atas sesuatu. Jadi harus ditentukan dulu alas haknya jelas, baru pidananya bisa menjadi lebih terbuka. Tapi dalam konteks ini, kita lihat kembali, yang dipidanakan ini bukan mengenai alas hak, tapi yang dipidanakan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan memeras atau meminta uang, yang menurut Mail gunanya adalah untuk tutup mulut. Jadi kalau uang untuk tutup mulut ini bukan alas hak. Karena bukan alas hak, tidak perlu ditunggu ada putusan perdatanya, bisa langsung pidananya berjalan. Jadi sebenarnya ini hanya modus daripada mereka, seolah-olah ada peristiwa perdata yang harus ditunggu supaya pidananya bisa berjalan. Tapi dalam hal ini tidak tepat, karena yang dilaporkan bukan mengenai alas hak, tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail. Itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya Wan Prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gledis, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan Wan Prestasi? Modusnya kelihatan. Ya, di sini jelas kelihatan modusnya. Jadi dalam hal ini kita berharap kepada pihak kepolisian supaya kasus ini jangan terganggu oleh adanya gugatan Wan Prestasi ini. Sebab Wan Prestasi yang digugat ini adalah mengenai uang 4 miliar, sementara yang dilaporkan adalah tindakan mereka memeras Dr. Reza yang terbukti dengan adanya perkataan daripada Mail bahwa dibutuhkan uang, katanya apa? Ini mulutnya Nikita ini harus ditutup pakai uang. Nah, jadi itu yang dipidanakan. Uang yang untuk menutup mulut ini yang dipidanakan, bukan masalah hak atas uang 4M. Jadi kita berharap supaya pihak kepolisian mengabaikan saja masalah Wan Prestasi ini. Tidak apa-apa, biarlah perkara perdatanya tetap jalan, tapi perkara pidananya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian mungkin teman saya tambahkan. Baik, menurut saya terkasih jawab. Dedok, cukup? Oke.
Jadi demikian yang kami sampaikan rekan media. Mungkin ada pertanyaan?